Di daerah-daerah itu yang jadi masalah malah justru para terapis-terapis yang mengusungi kenapa ini kok aneh. Mereka punya pemikiran, kalau masih punya pikiran kapitalis itu namanya punya rumus kalkulator Pak, dunia 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? 1. Kalau punya sesuatu kok dikurangi pasti berkurang kan gitu ya. Untung atau rugi? Rugi. 2 dibagi 2 berapa Pak? 1. 2 dibagi 2 itu 1. Oh remedi juga Pak. 2 dibagi 2 1. Kalau punya sesuatu kok dibagi itu berkurang. Untung atau rugi? Rugi. Itu rumus mereka. Jadi mereka enggan untuk berbagi-bagi, enggan Pak. Tapi umat Islam ini punya rumus yang lain. 2 dikurangi 1 bisa jadi 100, 2 dibagi 2 bisa jadi 70.000. Kalau pengurang dan pembaginya adalah sedekah. Maka dengan punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Dengan punya herbal, punya harta, maksudnya mari kita sedekahkan. Umat itu, orang yang di jalan sakit itu butuh iman. Paham ya? Coba cara praktis kemudian untuk supaya kita itu dilimpahi rezeki dan sebagainya itu paling enak ya dengan sedekah, silaturahim gitu. Dengan teori-teori macam-macam, dengan manajemen macam-macam itu sulit. Dengan manajemen klinik bagaimanapun saya paham nanti. Mau tarif berapapun tidak akan kemudian menjadi pemicu rezekinya untuk lima, malah justru panjenengan itu sering. Di daerah-daerah itu yang jadi masalah malah justru para terapis-terapis yang mengusungi kenapa ini kok aneh. Mereka punya pemikiran, kalau masih punya pikiran kapitalis itu namanya punya rumus kalkulator Pak, dunia 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? 1. Kalau punya sesuatu kok dikurangi pasti berkurang kan gitu ya. Untung atau rugi? Rugi. 2 dibagi 2 berapa Pak? 1. 2 dibagi 2 itu 1. Oh remedi juga Pak. 2 dibagi 2 1. Kalau punya sesuatu kok dibagi itu berkurang. Untung atau rugi? Rugi. Itu rumus mereka. Jadi mereka enggan untuk berbagi-bagi, enggan Pak. Tapi umat Islam ini punya rumus yang lain. 2 dikurangi 1 bisa jadi 100, 2 dibagi 2 bisa jadi 70.000. Kalau pengurang dan pembaginya adalah sedekah. Maka dengan punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Dengan punya herbal, punya harta, maksudnya mari kita sedekahkan. Umat itu, orang yang di jalan sakit itu butuh iman. Paham ya? Coba cara praktis kemudian untuk supaya kita itu dilimpahi rezeki dan sebagainya itu paling enak ya dengan sedekah, silaturahim gitu. Dengan teori-teori macam-macam, dengan manajemen macam-macam itu sulit. Dengan manajemen klinik bagaimanapun saya paham nanti. Mau tarif berapapun tidak akan kemudian menjadi pemicu rezekinya untuk lima, malah justru panjenengan itu sering sedekah, sering bantu pasien, tidak punya uang, tidak usah bayar, tidak apa-apa. Itu akan Allah akan datangkan rezeki luar biasa. Tapi jangan sempitkan makna rezeki itu cuma biru dan merah. Banyak yang kemudian keluarganya diperbaiki, lebih harmonis. Kemudian biasanya sakit-sakitan jadi sehat. Itu luar biasa rezeki yang tidak ternilai, Pak. Yang keluarganya sudah diambang perceraian sekarang jadi romantis. Itu pengalaman kami amati di Perti banyak sekali terjadi karena di kita itu yang tampak itu keberkahan Pak, bukan nominal. Kalau dengan cari nominal sulit. Paham ya? Toh demikian, yang namanya pergerakan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya rezeki itu butuh pintu-pintu. Maka kita ada program yang ketiga, yaitu menyediakan produk yang murah dan berkualitas. Oh dagang, iya, karena itu muamalah justru dianjurkan daripada kita tipu-tipu pasien. Muamalahnya bagaimana? Ini berarti dari Perti, organisasi Perti? Bukan. Kita itu ada 130 kabupaten. Bagi seorang yang paham bisnis, itu jaringan itu aset yang sangat berharga, Pak. Selama 3 tahun ini yang memanfaatkan jaringan itu bukan anggota Perti, malah justru dari orang lain. Eman-eman
Maka kami membuka peluang kepada semua anggota Perti punya produk apa, ayo kita pasarkan di jaringan Perti. Jadi produk-produk Perti seperti ini, seperti nanti ada ini susu kambing, ada facial foam, itu punyanya anggota Perti. Kita pasarkan seluruh Indonesia 130 kabupaten dan kita target 2025 kita go ke 5 benua, dibimbing langsung oleh Ustadz Ahyudin. Ustadz Ahyudin itu adalah pendiri ACT. Kita dapat mentoring dari beliau sebulan sekali sama. Dan Perti ini dekat dengan para ulama, dekat dengan organisasi-organisasi kemanusiaan. Kita sudah membuat tim relawan Indonesia, kita membuat kerjasama dengan ACT di semua bidang. Jadi DPD-nya, mohon maaf, jangan berpikir sekarang pelatihan bekam, besok pelatihan ini, sekarang pelatihan ini. Itu namanya IO, Pak. Program kita banyak. Ya, kemarin ada bencana, kita ke sana. Dari Madiun ada nggak? Sana. Termasuk yang kita perjuangkan saat ini program kita adalah ekonomi. Nah, contoh ini Propoperti. Propoperti ini dari anggota Perti kita yang ada di Subang. Syaratnya murah berkualitas. Maka Propoperti ini, propolis ini Pak, ini diolah dengan teknologi nano, kualitasnya bagus, kemasannya pun bagus. Kalau propolis yang ada di luar sana, kemasannya pakai biasanya botol kayak tetes mata itu ya. Itu 6 ml rata-rata harga 100-an ribu, bahkan ada yang 200-an ribu kan. Ini isinya tidak 6 ml tapi 10 ml, hampir separuhnya, harganya cuma 60 ribu. Itu pun sudah kan ketika ada pembelian ini sudah ada kontribusi ke kas DPD. Terus kita ada namanya facial foam. Nah ibu-ibu ini mau jadi reseller natural facial foam, itu dari anggota kita dari Bantul Pak. Ketika di samplingkan ke Perti, saya sampaikan, saya sumpah demi Allah ini betul-betul semuanya dari herbal, tidak ada kimianya, betul. Dari jojoba, nanti panjangan googling itu jojoba, mahal, tidak bisa tumbuh di Indonesia. Jojoba itu 1 liter 2 jutaan, zaitun, bidara dan lain-lain. Facial foam itu nanti kalau disemprot itu bukan spray tapi foam itu Bu ya. Harganya cuma 28.000, 50 ml. Itu yang mahal. Botolnya itu segitu mahal. Nanti ada refillnya, isi ulangnya ada. Satu botol cuma 21.000. Nanti dijual 35, dijual 40, itu masih murah. Kalau natural. Ayo silahkan coba. Saya udah pakai. Rasanya adem Pak. Tambah ganteng Pak. Terus kita punya susu kambing, launchingnya insya Allah sebelum Lebaran, sebelum Ramadan kita usahakan. Susu kambing kita nanti, ini contoh isinya saja. Besok ini printing Pak, jadi kemasan bagus, di box, 1 box isi 5, ini 25 gram, isinya berarti 125 gram, sudah BPOM MUI komplit, dengan pasarkan di apotek, di manapun aman. Ini, kalau yang ini, investasi urunan anggota Perti 50 orang. Karena untuk maklon ini, yang kita maklon ini tempat NASA maklon, tempatnya HPA maklon, susu kambing itu Pak. Nah, kita juga maklon di sana. Maklon itu kita ngambil merek dengan formulasi dari kita, tapi yang produksi sana, yang mengurus perizinan sana. Karena kita nggak punya pabriknya, gitu ya. Namanya maklon. Nah, untuk maklon ini Pak, 50 juta hanya untuk merek. Nah kita nggak punya dana itu, tak tawar-tawar supaya ini untuk dakwah, akhirnya dapat 25 juta. Kita urunan 50 orang, masing-masing 500.000. Tujuannya apa? Ketika kita punya branding sendiri, kita pemiliknya, kita bisa menekan harga serendah-rendahnya. Sekarang saya tanya, kalau susu kambing yang paling murah di sini apa yang dikenal? Apa? Gumas. Nah, Gumas. Sky God, Gumas. ya Gumas dan Sky God ya. Kalau Sky God bagus ada saset-saset ini ya. Kalau Gumas los, 200 gram itu ya. Sasetnya juga ada, tapi mahal Pak ya. Enak biasa. Berapa harganya Pak? Jangan beli pinter.
21 itu dengan minimal ordernya berapa? Bebas. 21 itu Go Mars. Skygoat berapa? Mahal buat Skygoat. 24, 25 ya berarti ya, sekitar itu. Skygoat itu yang punya kakak saya, kakak Asmi. Bahkan di sana ada tulisannya Pak. Dalam kemasan nanti dilihat Skygoat itu full cream. Karena kalau tidak ada tulisan full cream, izinnya tidak akan muncul. Karena apa? Tidak ada susunya. Itu cuma creamer semua dan dikasih perasa susu. Beliau tidak punya peternakan kambing, tapi impor itu Pak. Barangnya itu kayak tepung-tepung itu. Full cream. Jadi tidak ada susunya. Nah, kita nanti harganya Pak 13.000 free ongkir sampai tempat panjenengan. Sangat murah. Dan nanti akan kita videokan peternakan kambing yang kita pakai untuk ngambil susunya ini, bagaimana para karyawannya ketaatan sholatnya, kemudian dalam itu juga dinyalakan murotal terus, kebersihannya itu akan kita videokan nanti. Harganya 13.000, murah enggak? Nanti siapa yang mau mencicipi mau silakan. Ini untuk satu gelas. Rasanya pun enak. Kenapa bisa jadi murah? Karena kami penentu harganya. 50 orang ini ketika yang saham 500-an ribu itu penentu harganya. Untung kami ngambil cuma Rp1.000. Dibagi 50 orang berarti Rp20. Satu box itu kami untungnya Rp20. Karena bukan utama tujuan kita itu. Dengan harganya kita murah, teman-teman itu bisa memanfaatkan itu Pak. Jangan bisa jadi reseller, jualnya gampang. Tapi perhatikan, dalam manajemen kami, target kami 1 DPD itu ketika misalnya 1 DPD itu 1 kabupaten ya, itu 1.000 box saja. Sedikit Pak, 1 kabupaten 1.000 box itu sedikit. Kemarin dari Bali aja langsung pesan 1.000 box. Ya. Kita ada 130 kabupaten. Misalnya 100 saja, berarti 100.000 box. Kalau 100.000 box kita untungnya 1.000, berarti sebulan untungnya 100 juta. Pengalinya banyak Pak. Maka saya itu mensimpulan kepada panjenengan semua, punya produk apa? Ayo pasarkan. Jangan malah justru orang lain, pengusaha-pengusaha yang lain yang memanfaatkan jaringan seperti. Kemarin kalau ada yang ikut pondok pesantren Kelabi Mojokerto, itu hadir seorang yang punya produk dari perusahaan luar negeri, Ayurveda, India ya, menawarkan kerjasama saya ini. Langsung saya jawab, mohon maaf tidak bisa, perti ini hanya untuk anggota perti saja. Tegas ya. Ayo, jangan punya apa? Sekarang tidak ada kemampuan ekonomi. Madiun Ponorogo urunan 100 orang atau berapa orang, 100-an ribu buat VCO. Terapis kita kan membutuhkan VCO Pak. Daripada ngambil tempat lain, mending ngambil tempat kita kan. Ketika panjenengan buat sendiri, nanti batok kelapanya manfaat, serabutnya manfaat, VCO-nya pun bisa dijual dengan penentu harga, ditekan serendah-rendahnya supaya masyarakat bisa merasakan harga yang murah. Habatus soda juga belum ada yang masarkan Pak. Ekstrak habatus soda jenengan bisa buat enggak? Gampang, cuma biji jintan hitam dicampur dengan minyak, nanti saya kasih tahu minyaknya, di blender saja, masukkan toples, ditunggu sampai 7 hari, gitu toh. Disaring jadilah itu ekstrak habatus soda yang panjenengan kalau beli-beli itu Pak. Buat sendiri. Perizinannya bagaimana? Untuk kalangan sendiri. Jaringan pakai aja sudah kayak gini kok. Siap ya? Siap. Nah, kita inginkan seperti itu. Jadi jangan justru kita ngambil. Coba Pak, gamat emas ya. Gamat yang paling terkenal apa? Golji ya. Terkenal ya Golji Pak ya. Harganya mahal ya. Masuk itu pemasarnya itu yang biasa menjual itu teman-teman aktivis juga itu Pak ya, yang di Ibu Nabawi. Jinan tahu nggak pemilik gamat Golji siapa Pak? Gamat Golji itu dari Malaysia, Cina Nasrani Pak. Jangan sampai nanti pengusaha madu, pengusaha batu soda, pengusaha ini, bahkan nanti pengusaha produsen jarum bekam itu semua dari kalangan mereka.
Semangat Pak ya. Semangat. Kebetulan alhamdulillah saya pun dimasukkan dalam grup sama Ustaz Anjudin sama Pak Hebi Trenggono. Kenal Pak Hebi Trenggono? Ketua IUB Pak. Pak Hebi Trenggono. Kita sedang merancang sekitar 12 orang ini bagaimana memaksimalkan ekonomi umat untuk apa, peradaban dunia. Karena kalau polanya itu sebenarnya kita memulai itu dari kecil itu paling tepat. Kalau polanya seperti misalnya kita urunan buka Syifamat, kita buka Hudamat, macam-macam mat itu Pak. Tapi kalau yang dijual di sana itu masih produk-produk Yahudi ya percuma. Mereka tetap sering-sering saja kan gitu. Jadi malah justru silakan Alfamartnya banyak, Indomartnya banyak, tetapi yang dijual di sana produk milik Muslim. Itu yang harus kita perjuangkan. Maka ayo berlomba-lomba jadi produsen, kita pasarkan di kalangan kita sendiri itu sudah besar sekali. Ini saya tahu beliau ini untungnya penjualan properti itu cuma sekitar 4.000 sampai 5.000 botol sebulan. Keuntungan beliau 10.000. Kalau 4.000 5.000 botol sebulan berarti sudah berapa Pak? 40 sampai 50 juta. Jadi jika nanti jualan VCO kalau dijualkan se-Indonesia ya tentu akan untungnya gede. Siap ya? Nanti dipikirkan Pak Agus, Pak Muhim ya. Buat tim ada divisi dana usaha, rapatkan barisan urunan 100 ribuan nggak apa-apa. Itu jauh lebih bagus. Ya kita pikirkan. Misi seperti ada tadi. Yang pertama mencetak transgender dengan pelatihan-pelatihan, kita sebarkan ilmu ini ke masyarakat. Jangan jadikan ini hanya bahan komoditi. Kesalahan kita adalah menjadikan pasien, menjadikan ilmu ini bahan komoditi. Kalau menjadikan pasien bahan komoditi sulit bicara ikhlas Pak. Yakin itu pengalaman saya. Kemudian agenda berikutnya, misi berikutnya adalah baksos. Panjang sudah melakukan itu. Cuman baksosnya itu sebenarnya tidak cuma sekedar baksos kayak gitu Pak. Baksos itu ada nanti pembagiannya relawan, itu termasuk baksos. Kemudian baksos di DPC. Jadi jangan pengurus DPD-nya yang baksos. Tugas dari DPP itu membina DPD, DPD membina DPC, DPC-nya yang baksos. Kalau Semadiun itu cuma tim panjenengan, mau merata Semadiun berapa tahun Pak? Tapi kalau DPC-DPC-nya jangan bina, per kecamatan itu bisa baksos rutin, efek lanjutannya tetap terasa. Sama itu. Kemudian kita juga biasa ada program namanya Perti Peduli. Di CPD Malang sudah, di Purworejo sudah, mau diadopsi. Apa itu Perti Peduli? Dalam baksos nanti akan ketemu pasien-pasien lanjutan. Kita cari atau juga dari keluarga anggota Perti yang dia sakit, perlu penanganan khusus dan dia duafa, tidak mampu. Didata, misalnya satu pasien didiagnosa, ini kanker butuh diterapi seminggu 3 kali, karena parah nih seminggu 3 kali. Kalau seminggu 3 kali dibutuh terapinya, sebulan berapa kali? 12 kali. Anggota Perti kita misalnya ada 12 orang, masing-masing dapat jatah terapi 1 kali cuma. Kita terapi gratis, kita datangi, kita jadwal. Kalau kita sebulan hanya meluangkan waktu 1 jam, berat nggak Pak? Nggak berat ya. Tapi bagi pasien yang diterapi rutin itu Pak, itu manfaatnya luar biasa. Itulah program Perti Peduli. Pendanaannya nanti untuk hibahnya bagaimana? Kita ada kenceleng, itu di grup kan sudah. Kita ada kenceleng Pak. Nanti coba kenceleng. Siapa dulu? Pengurus dulu dan orang-orang yang mau, termasuk pasien-pasien yang sudah sembuh itu biasanya mau Pak diajak sedekah. Kasih kenceleng, setiap hari masukkan itu 1.500, 5.000 terserah. 1 bulan dikumpulkan, waktu rapat dibuka. Uang itu untuk beli herbal kita tujukan untuk pasien-pasien yang tadi yang Bapak tadi Pak. Itu baru panjenengan TOP BGT. Betul enggak? Nanti masalah kita terapi, Allah datangkan pasien, kita nggak usah tarik Pak, pengalaman kami itu menjadi magnet rezeki. Datang pasien dari Surabaya, dari mana-mana. Di Surabaya ada apa? Ada terapis. Tapi Allah datangkan ke kita. Karena pasien datang itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena banyak yang sertifikat kita. Pasien datang itu karena Allah yang mendatangkan. Maka ayo kita banyak sedekah. Nanti dapat pasien dari mana-mana. Termasuk isi amplop itu Allah juga yang atur. Kita nggak usah banyak mikir.
Siap nggih dengan gerakan dakwah kita Pak ya. Nanti akan bermanfaat di masyarakat. Mantan Pak Agus, Pak Muin nggih. Jadi kita bukan asosiasi yang menaungi metode. Yang diajarkan di Perti pun juga bukan cuman BE. Yang kita ajarkan macam-macam Pak. Kalau kita buka dokumentasi zaman dulu Pak, saya ada dokumentasi ngajarkan crack method, Yumeho, Bekam, Totok Punggung dan lain-lain. Yang terjadi saya disomasi Pak. Kita broadcast pelatihan Yumeho, belum terjadi pelatihan Yumeho, saya sudah diteleponi orang-orang Yumeho Pak. Nggak boleh. Jadi sekarang pelatihan untuk awal ini kita bioelektrik. Nanti setelah pelatihan seperti ini, jangan kemudian langsung sendiri-sendiri. Ada pembinaan, kita ada kurikulumnya Pak. Saya contohkan Purworejo. Purworejo itu sampai pembinaannya sampai gelombang 4. Pembinaan pertama yang ditekankan adalah tauhid, akidahnya, kemudian kepertiannya, dakwahnya. Baru nanti dari seleksi ini ada orang-orang yang terseleksi tidak mau diperti Pak. Nah, tinggal sisa-sisa ini yang sering baksos itu baru kita tambahin metode-metode. Kalau di awal sudah panjenengan metode-metode, yang datang pasti banyak. Tapi saat diajak baksos, tidak ada hilang. Kita jadi kayak itu. Dan itu di Purworejo itu untuk mendapatkan rompi ini Pak, minimal harus ikut pembinaan 10 kali. Kalau kita dakwah ya, ya nanti ada orang pakai rompi tapi di depannya kemenyan Pak. Itu terjadi di Jawa Timur terjadi Pak. Foto dia pakai kemenyan, pakainya rompi Perti itu. Ya Allah. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Terus kita juga ada penekanan akidah ini Pak, karena kita sudah mengetahui, kita sudah mencium dan kita sudah menangkap. Perti pun sudah kemasukan Syiah. Sudah kemasukan Syiah Pak. Kita punya tim yang dia dari XX Syiah. Jadi tahu tokoh-tokohnya, tahu personal-personalnya. Kita tangkap satu itu. Loh, ini orang Syiah. Kita datangi. Kalau bahasa orang kita tataki Pak ya. Datangi, punya tujuan apa? Betul Pak. Ayo kepemimpinan kamu. Sampai kepada amirnya itu Pak, ditanyakan, ada program apa? Ternyata memang program kalau ada organisasi-organisasi besar itu Pak, mereka menyusupkan itu. Dan di Perti pun sudah diinstruksikan nanti disusupi di beberapa daerah. Dan mereka tidak ada masalah waktu mentataki karena yang datang adalah Syiah. Lapor ke saya, begini tadi. Oke, nanti kita nggak bisa nih memilah-memilih kan ya. Yang penting kita beri materi tentang akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah yang benar itu seperti apa. Kalau Syiah itu sudah berbeda. Nanti kita akan pembinaan sampai seperti itu. Orangnya ternyata strateginya Pak, mereka itu aktif di Perti. Baksos ikut. Mereka menyisipkan pemahaman itu secara personal. Jadi kalau Perti ya tetap ikut Perti, tapi secara personal nanti ngajak ini, ayo ngaji di sana, gitu secara personal. Oh seperti itu. Jadi kita ada pola-pola, kita harus mengetahui. Kita Perti ini semakin lama semakin besar loh Ustaz. Dan kita memang sudah dipersiapkan. Akhir Februari aja kita dapat pembinaan dari Ustaz Ahyudin. Ustaz Ahyudin itu pendiri ACT, Presiden GIP, Global Islamic Philanthropy. Global Islamic Philanthropy itu seperti UNICEF tapi miliknya Islam dan itu terbesar di dunia, ada di seluruh negara dunia dan kita disuruh mendampingi. Jadi nanti ada Perti Kongo, Perti Panama, Perti ini ada di seluruh dunia dan targetnya 3 tahun kita untuk penataan. Bahkan yang di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, beliau pembinanya adalah Kiai Haji Mahfud Saubari. Itu bapak kita juga. Waktu pengajian itu beliau menyampaikan, teman-teman siap umroh enggak? Siap, karena sedang diusahakan, dikaji, nanti salah satu mutawifnya pendamping hajinya adalah anggota Perti. Ustadz Ahyudin saat memberi materi kemarin nggak jadi ikut ya. Ustadz Ahyudin tokoh internasional Pak, dia sampaikan ada pergerakan kayak gini, kalau saya nggak ikut rugi. Jadi panjenengan kalau sekarang mau pergerakan Perti luar biasa berperan dalam peradaban dunia nanti ke depannya, rugi kalau jangan nggak ikut.
Dan biasanya Allah akan seleksi yang nanti punya niatan hanya sekedar cari duit, yang punya niatan itu akan terseleksi. Dan teman-teman sebagian juga sudah paham, seperti akan banyak yang muncul yang namanya ini expert itu tidak masalah. Begitu Pak G, untuk pengertian. Jadi supaya panjenengan juga paham perti, jangan sampai nanti dalam menjalankan programnya kok ini harusnya perti ke Jakarta, kok panjenengan malah ke Surabaya. Nanti koordinasi terus dengan pusat. Begitu Pak G, ada pertanyaan terkait perti? Cukup? Kalau perti ini organisasi yang baik Pak, mari kita ikuti. Kalau perti ini organisasi yang tidak baik, jangan ikuti. Karena komunitas itu sangat penting. Sangat penting Pak, kendaraan itu sangat penting. Dengan berjamaah kita itu akan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Berdakwahnya pun kita juga akan lebih mudah Pak. Allah menurunkan menjadikan kewajiban kita berdakwah, padahal kita punyanya cuma ilmu terapi. Bisa nggak kira-kira dakwah Pak? Allah berikan instrumen yang mudah kita untuk dakwah. Misalnya, ada nggak yang berani mendatangi Pak Kiai, kemudian sampaikan nasihati Pak Kiai. Pak Kiai, tanah wakafnya itu jangan dimakan keluarganya Pak Kiai sendiri. Ada nggak berani itu? Nggak berani ya, meranyak ini. Tetapi kalau Pak Kiainya stroke, Pak Kiai sakit, datang ke tempat kita Pak, manut Pak Kiai itu. Buka baju. Pak Kiai buka baju, tengkurap, Pak Kiai tengkurap, rumah, manut Pak. Bahkan kita hajar untuk pengen kesana lagi, pengen datang lagi. Betul tidak? Itu kemudahan dakwah. Di ujung gang sana ada pemuda-pemuda mabuk Pak. Jenengan datangi dengan dalil-dalil. Wahai para pemuda penerus bangsa, yang kalian lakukan adalah perbuatan dosa besar, bertobatlah. Kira-kira tobat atau digebukin? Tapi kita itu punya ilmu luar biasa, ilmu terapi. Kalau itu pemudanya keseleo, kecetit, stroke, datang ke tempat kita nasihati, mbok yo sholat, mbok dilereni ngombe. Enak gak kayak gitu? Itulah instrumen yang Allah berikan kepada kita untuk dakwah. Jadi bukan cuman ada pasien datang malah kita pusing MLM. Rugi. Instrumen yang luar biasa ini sudah Allah setting. Allah itu tentu semua orang ini punya masalah ya. Betul nggak? Semua ada masalah ya. Pak Agus punya masalah banyak Pak Agus ya. Sedikit mikir loro Pak Agus ini. Masalahnya banyak. Kesalahan kita berpikir masalah itu seakan-akan konotasi yang negatif. Betul tidak? Kalau punya masalah itu seakan-akan itu negatif. Padahal coba lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masalah itu definisinya adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan, bukan diratapi dan lain-lain. Diselesaikan. Kemudian Al-Quran mengemas dan namanya masalah itu dalam bentuk namanya ujian, bukan masalah yang konotasinya negatif. Solusinya pun dua untuk menghadapinya. Di surat Al-Baqarah Pak, Allah menguji hambanya ini sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah menguji hambanya dengan kemampuannya, itu masalah nggak sebenarnya? Jangan diuji dengan sekian utang, sekian, padahal Allah sudah berikan informasi bahwa jenengan itu bisa. Sebenarnya masalah nggak? Nggak masalah, itu bukan masalah Pak, itu ujian. Terus setelah ujian apa? Sabar, itu toh. Tidak ada yang namanya putus asa dan sebagainya. Kita hadapi masalah itu dan sabar. Sekarang jangan biasakan dengan masalah, biasakan dengan istilah ujian. Kalau misalnya panjenengan masuk ke SD, sekolah dasar, dulu waktu kita sekolah, itu ada masanya harus tetap ujian supaya kita naik kelas kan ini ya. Tetapi kalau dalam 1 tahun ini pelajaran kita mengikuti apa kata Pak Guru, tugas-tugasnya kita selesaikan, kita belajar yang rajin, kemudian ada ujian, siap dengan ujian itu kan? Senang nggak kira-kira mau naik kelas? Senang. Yang tidak senang dengan ujian itu adalah orang-orang yang tidak siap, yang tidak pernah belajar, nakal dan lain-lain, sehingga ketika dapat ujian nyontek. Itulah orang-orang yang berputus asa itu. Ketika diuji dengan sakit kedukun, ketika ini itu orang yang tidak siap.
Nah kita ini mari kita lakukan persiapan ini bagaimana? Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan tuntunan. Insya Allah nanti dapat ujian apapun naik kelas. Betul ya? Walaupun setiap ujian itu ada hasil ujiannya beda-beda. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 5 dan sebagainya kan itu Pak ya. Tapi kalau ujian itu kita hadapi, walaupun kita ini nilainya sedikit, kecil, kan ada remedi Pak. Akan Allah uji lagi. Tetapi kalau kita menghindari itu, tidak mau mengaku ujian, bahkan kita justru melakukan hal yang di luar sesuai dengan ketentuan, kita di DO Pak sama Allah. Bisa jadi nanti istidlal. Bahaya. Maka hadapilah panjenengan nanti dalam dakwah ujian-ujiannya itu berat Pak Agus ya. Ngomong banyak orang itu berat. Tetapi Allah itu tidak salah alamat. Kemudian bukan membebankan, menyerahkan amanah ini kepada Pak Agus, kepada Pak Safari, kepada Pak Muin, itu Allah tidak salah alamat. Tapi kalau jenengan mundur dari medan perang ini Pak, salah jenengan langsung itu hadapi. Oke, masalah nanti hasil urusannya Allah. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Seperti halnya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dulu Nabi Muhammad kita itu yang tercinta itu sebelum dia diangkat jadi Rasul itu dicintai semuanya Pak. Betul nggak? Dari Bani Quraisy sudah dicintai, dari suku-suku juga dicintai, bahkan sudah punya lakop, sudah punya gelar Al-Amin. Betul kan ya? Sangat dicintai ini anak ini. Tapi ketika turun wahyu, dia harus memang mengemban tugas sebagai Rasul, musuhnya jadi banyak. Betul nggak? Jadi tidak usah khawatir kalau nanti panjenengan dakwah itu fitnahnya banyak seperti ini seperti itu, tidak apa-apa. Rasul sampai sekarang pun masih difitnah. Di partai ini saya yang mendirikan, saya kemana-mana di pusat itu saya yang membiayai, bioelektrik saya mengembangkan, saya masih dikira Fir'aun Pak. Masih ada yang mengatakan saya itu Fir'aun. Tidak apa-apa, itulah ujian kita, ya lakukan saja. Itu akhlak mereka, mari kita tunjukkan akhlak kita. Jadi kalau ada orang yang kemudian dari eksperti membuat terapi bioenergi dinamis, terapi getar kejut, sentuh sembuh, semacam-macam itu Pak namanya Pak ya. Walaupun dia nggak mengakui, saya nggak mau ambil pusing karena sejatinya saya nggak rugi. Betul nggak? Biarlah. Biasanya yang paling agak kesel ini ya teman-teman saya ini. Itu berkhianat, nggak berkhianat. Biarlah dia dengan jalannya sendiri, saya nggak rugi. Kalau beliau tidak mengakui, tidak ada padam, itu akhlaknya mereka. Kita tunjukkan juga akhlak kita. Kita nggak pernah menyerang organisasi tidak pernah menyerang. Diserang biasa. Oke? Bisa saja terkait pekerjaan. Kalau masalah BEMA gampang, nyetrum gampang, 15 menit selesai. Ada pertanyaan? Halo. Kalau tidak mungkin alatnya bisa sudah dibagikan. Oke. Kalau yang belum ketemu saya nanti akan dapat pemaparan yang luar biasa. Karena sebenarnya materi kita nanti bukan cuma bioelektrik, tapi ketauhidan dalam pengobatan. Yang saya suruhkan itu ketauhidan. Dan ketauhidan itu ada di semua aspek kehidupan. Salah satunya juga di bidang kesehatan.